jamaah Jumaah rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada hari Jumat ini, saya bacakan firman Allah surah Az-Zumar sebentar ini di dalam ayat 17 dan 18. Namun sebelum kita jelaskan secara ringkas makna ayat tersebut, saya ingin menukilkan suatu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari menukilkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintunya dan pintu Fatimah, putri beliau. Ini menunjukkan bahawa pada waktu itu Ali bin Abi Talib dan Fatimah sudah menikah. Artinya putri Nabi sudah dewasa ketika itu, bahkan sudah bersuami. Diketuk pintu. Kemudian Nabi SAW berkata, "Ala tusalliyan? Tidakkah kalian berdua salat? Itu lailatan, pada malam." Di sinilah ulama mengatakan bahawa itu bukanlah salat fardu, tetapi salat sunnah, yaitu tahajud di malam hari. Mertua mengetuk pintu menantu dan anaknya untuk bangun salat. Faqultu, rupanya Ali bin Abi Talib yang terbangun di awal. Dan ia berkata, "Ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, fa idza syaa an yab'atsana ma'asana." Ya Rasulullah, bukankah jiwa kita ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ia ingin membangunkan kita, tentu dia bangunkan kita. In syaa an yab'atsana ba'atsana. Allah menginginkan kita terjaga malam ini, ya dia bangunkan. Mendengarkan itu, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi ketika itu, beliau pertama mengambil sikap ansaraf, berpaling Nabi. Tidak beliau lanjutkan memberikan jawaban yang bisa mengarah nanti kepada perdebatan. Walaupun tentu Ali tidak akan mendebat Rasul, tapi Nabi tidak meluruskan dengan menjawab, tapi dengan sikap. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala lahu dhalik. Rasulullah berpaling ketika mendengarkan Ali bin Abi Talib menjawab dengan kalimat seperti itu. Walam yarji' ilaihi syai'a, tidak dibalas oleh Nabi sepatah kata pun. Nah, namun Ali bin Abi Talib radhiyallahu an mendengarkan, kata Ali, sami'tuhu wa huwa muwallin. Ketika Nabi berpaling meninggalkannya itu, yadribu fakhidah, beliau tepuk kedua paha beliau. Beliau tepuk paha beliau dengan telapak tangan beliau. Wa huwa yaqul, dan beliau berkata, membaca bahagian dari suratul Kahfi ayat yang ke-54. Wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Beliau kutip ayat itu. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Seolah-olah beliau mengatakan terbuktilah sudah, memang faktanya manusia ini adalah makhluk yang paling banyak membantah, berjadal. Ini adalah peringatan. Peristiwa ini menjadi catatan penting kalau kita diberikan nasihat oleh orang lain. Bisa jadi suatu nasihat itu belum kita fahami.
Atau bisa jadi nasihat itu belum dalam kemampuan kita untuk mengamalkannya. Tetapi ingat, nasihat itu adalah bahagian dari din. Ketika nasihat itu dilahirkan, terambil dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka janganlah menjadi orang yang bebal, yang enggan untuk menerima nasihat yang terambil dari agama. Kenapa? Karena isi dari agama yang kita akui sebagai agama kita ini an-nasihat. Ad-dinu nasihat. Dan hak orang-orang yang memiliki kewenangan untuk bernasihat. Karena itu lillah. Ketika ditanya, qulna liman, siapa yang punya hak kewenangan untuk bernasihat itu ya Rasul? Lillahi wala rasulih. Allah, Rasulnya, kitabnya, wa immatil muslimin, para ulama, imam kaum muslimin, wa ammatihim, bahkan seluruh masyarakat awam berhak untuk bernasihat satu sama lain. Tapi penyakit yang paling banyak muncul hari ini adalah tidak mau dinasihati. Atau berusaha memadamkan nasihat dengan cara mencari-cari hal-hal yang patut disangsikan dari orang yang memberi nasihat. Ini perangai orang hari ini. Apalagi kalau dalam nasihat itu dia yang terkena. Nah, saya mengajak kita semua, jadilah seperti apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar tadi. Apa kata Allah? Walladzina jtanabut taghut. Orang-orang yang menjauhi taghut. Kata taghut berasal dari kata tagha. Tagha itu maknanya adalah tajawuzul had, melampaui batas. Orang yang melampaui batas keimanan, batas kemuliaan, batas kebaikan, dia lampaui itu sehingga dia jatuh ke dalam kemaksiatan, kedurhakaan, bahkan sampai kepada kekufuran. Taghut juga dinisbahkan kepada apa saja yang dipatuhi, yang diikuti, tetapi mendorong orang untuk melampaui petunjuk-petunjuk syariat, mengabaikan arahan-arahan Allah dan Rasul. Itu taghut. Jadi pimpinan bisa menjadi taghut ketika dia suruh kita untuk mendurhaka kepada Allah. Kawan bisa menjadi taghut ketika dia suruh kita untuk berbuat maksiat. Bahkan keluarga sendiri bisa menjadi taghut kalau ditempatkan dia seperti ma'bud, seperti sembahan, seolah-olah apa yang diinginkannya, apa yang dimauinya, apa yang dikehendakinya seperti perintah Tuhan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita menjauhi hal yang demikian. Kalau ada orang yang mendorong kita berbuat maksiat, berbuat salah, siapapun dia, jangan dipatuhi karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Khalik. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil Khalik. Tapi yang terjadi hari ini, wahai kaum muslimin, ukuran benar salah, ukuran sah dan batal, ukuran halal dan haram bagi sebagian orang bukan petunjuk Allah dan Rasul, tetapi yang menjadi ukuran adalah perintah komandannya, perintah atasannya, perintah kawannya, keinginan keluarganya, kemauan sahabat karibnya. Apakah kita akan bisa menjamin di akhir hayat kita bisa melepaskan diri dari itu? Kalau tidak, berarti kita telah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena itu semenjak sekarang langkah kita, jagalah wahai kaum muslimin. Jangan perturutkan siapa saja. Apalagi kalau yang menyuruh kita, yang mendorong kita itu adalah yang membuat kita menjadi tughyan, menjadi melampaui batas-batas syarak. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan had, batasan. Fala tata'adduha. Jangan lampaui itu. Fala tatajawazuha. Jangan kamu lampaui batas-batas Allah. Allah telah menetapkan halal dan haram. Nah,
salah satu cara agar kita terjauh dari taghut, salah satu cara agar kita jangan melampaui batas-batas syarak adalah istima', dengarkan nasihat orang yang bernasihat kepada kita. Kalau diambilkan dari petunjuk syariat, walaupun terkadang ego kita merasa bahwa kita direndahkannya, walaupun kadang ego kita berkata bahwa kita seperti tidak dipandangnya, mungkin karena merasa kedudukan kita lebih tinggi dari dia, mungkin karena merasa kekuasaan kita lebih hebat dari dia, mungkin karena terah kita lebih tinggi dari dia. Tapi ketahuilah, orang yang bernasihat itu sedang menyelamatkan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang mau mendengarkan nasihat. Itu yang dikatakan pada ayat berikutnya, ayat ke-18 dari surah Az-Zumar itu, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mau istima', mendengarkan perkataan, maknanya nasihat, arahan kepada yang benar, fayattabi'una ahsana, dia ikuti yang terbaik. Itulah hendaknya sikap kita hari ini. Tapi yang sangat menyedihkan adalah ketika orang menutup telinga, membutakan mata ketika diberikan nasihat dan arahan kepada yang hak. Baik kaum muslimin, kembali kita ke kisah Ali dan Fatimah tadi. Seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Ali dengan kalimat seperti itu. Nama anfusuna biyadillah. Idza syaa ayyab'atsana ba'atsana. Jiwa kita ada dalam genggaman Allah ya Rasulullah. Kalau ia ingin membuat kita bangun malam ini, tentu dia bangunkan. Artinya tidak perlulah disengaja itu membangunkan orang. Itulah makna yang tersebut. Tapi apa kata Nabi? Wa kanal insan, terbuktilah sudah, boleh kutip surah Al-Kahfi itu, aktsaru syai'in jadala, memang paling banyak membantah. Itu peringatan bagi kita, wahai kaum muslimin. Nah, saya mengajak kita semua agar mari nasihat-nasihat yang disampaikan dalam tausiah bittaqwa, di dalam khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, di mimbar-mimbar, betul-betul perhatikanlah dan amalkan. Bukankah salah satu rukun, kalau kita mengaji tentang fikih khutbah Jumat ini, salah satu rukunnya apa? Wasiat bittaqwa. Kalau kita ingin mengetahui seperti apa wasiat bittaqwa itu, adalah kalimat yang apa? Yang lurus, tidak menimbang fulan dan fulan. Makanya ayat yang sering dibaca oleh khatib apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian diiringi oleh Allah perintahnya apa? Wa qulu, dan katakanlah qawlan sadida, perkataan yang lurus. Ada orang yang mengatakan, kenapa kami yang dituju ini sepertinya ada nasihat yang punya latar belakang di belakangnya. Anda mengerti tidak bernasihat itu seperti apa? Qaulan sadida. Nasihat itu lurus. Ketika saudara berdiri di tengah jalan, saudara yang tertabrak, jangan dibawakan lagi kepada alasan ini, latar belakang ini, niat ini. Kalau begitu bersikap dalam menerima nasihat, maka saudara telah dipalingkan oleh syaitan dari nasihat yang benar. Dengarkan inti nasihat, pahami dengan tepat, dan ketahui apa yang menjadi alasan dan rujukan dari petunjuk Allah dan Rasul. Kalau kamu temukan itu kebenaran, telanlah walaupun itu pahit terasa. Jangan dikatakan bahwa orang yang menghambung-hambung kita, yang menyanjung-nyanjung kita, itulah orang yang sayang kepada kita. Tidak. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, sering saya ulang-ulang. Siapa sebenarnya as-sadiq? Siapa sebenarnya teman? Teman dalam bahasa Arab, sadiq.
seakar kata dengan sidqun, kebenaran, kejujuran. Nah, siapa sebenarnya teman kita? As-sadiq, sadiquka man sadaqaka, la man saddaqak. Sadiquka man sadaqaka, la man saddaqak. Teman engkau yang sebenarnya adalah man, siapa saja, sadaqak. Apa makna sadaqak? Yaitu yang berjujur-jujur, yang menyampaikan kebenaran kepadamu apa adanya. La man saddaqaka, bukan orang yang terus mengatakan kamu benar. Kamu sudah menuju ke jurang, dia katakan juga jalan kamu benar. Kamu sudah mau terjerembab ke dalam kemaksiatan, dia acungkan jempol kepadamu, kamu hebat. Itu bukan teman. Sadiquka, temanmu yang sebenarnya adalah man sadaqak, yang menyampaikan kejujuran, kebenaran, yang hak kepadamu, bukan berminyak air kepadamu, apalagi bermuka dua. Nah, karena itu, selama kita masih punya orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun dia, ulama kah dia, mubaligh kah dia, teman sekolah kah dia dan sebagainya, masih mau jujur mengatakan kita salah ketika salah, masih mau jujur mengatakan kita durhaka kepada Allah ketika kita berbuat maksiat, masih mau memperingatkan kita akan bahaya perbuatan kita walaupun banyak orang mengatakan kita adalah orang yang hebat, tetapi sebenarnya kita telah keliru, bersyukurlah kamu masih punya teman. Kamu masih ada orang yang mau menasihatimu dengan jujur. Nah, karena itu, wahai kaum muslimin, siapkan diri di dalam hidup ini mau menerima nasihat kebenaran. Jangan mencari-cari helah dan alasan untuk menghindar, padahal itu hanya akan menjerumuskan kita ke jurang kemaksiatan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, setelah kita berbicara tentang nasihat, kejujuran, dan teman yang hakiki, kita menyadari bahwa semakin beresiko jalan kehidupan yang kita ambil, semestinya kita mencari lebih banyak orang yang bisa memperingatkan kita. Semakin licin jalan yang ditempuh, kita membutuhkan semakin banyak orang yang akan mengingatkan kita. Ini terbalik dengan kondisi sekarang. Orang semakin tinggi posisinya di tengah masyarakat, jabatan dan kekuasaan, semakin sedikit orang yang mau berjujur-jujur menasihatinya. Sehingga ma'ruf hari ini, orang yang berada di sekeliling penguasa pakai ring-ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Sehingga akhirnya banyak orang yang sebenarnya sayang kepadanya terhambat dengan ring tadi itu. Ini adalah cara yang tidak bijak. Lihatlah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, khatamul anbiya wal mursalin, ketika ada seorang wanita yang diingatkan oleh Nabi. Di saat itu dia ditimpa musibah, kehilangan putrinya. Dia sepertinya meratapi. Dan Nabi SAW memberikan nasihat dari belakang, ya amatullah isbiri, wahai hamba Allah, bersabarlah.
Tanpa menyadari siapa yang bernasihat, wanita itu berkata, innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak tertimpa musibah seperti aku ini. Bukan engkau yang tertimpa musibah. Dia tidak sadar bahwa itu adalah Rasul. Ketika Rasulullah pergi, ada yang berbisik, ya amatullah, atadrina manil qail? Wahai ibu, tahukah engkau siapa tadi yang berkata, berbisik kepada? La, tidak. Kata Rasulullah, tadi Rasulullah yang bicara. Mendengarkan itu Rasul berdiri. Ibu tadi bergegas mencari Nabi. Apa yang dia temukan? Ini catatan penting. Dia tidak temukan ada bawab, ada pengawal yang menghambat dia untuk bertemu dengan pemimpin. Bukan kita berarti mengabaikan pengamanan dan keamanan dalam kondisi seperti sekarang. Tetapi tolonglah, wahai orang-orang yang perlu dan sangat penting mendapatkan nasihat. Kenapa? Ketika kita memegang sesuatu yang beresiko untuk kemaslahatan orang dan berbagai macam, kita butuh nasihat banyak orang. Jangan jadikan pagar berlapis-lapis. Sehingga ulama pun kalau tidak bertemu, perlu pula membuat appointment sekian minggu. Ketika akan bertemu, menanggu di sini dan di situ, dan berbagai macam, sehingga sulit untuk menyampaikan nasihat. Ini adalah tampang banyak persoalan. Kenapa? Karena ketika banyak hijab yang membatas niat sampai kepada orang tertentu, padahal kebijakannya berkaitan dengan kepentingan umat dan masyarakat banyak, ini akan menimbulkan bahaya besar. Kenapa? Karena orang yang berada di sekelilingnya cenderung hanya apa? Saddaqahu. Nyanjung saja, apalah santiang, apalah hebat, apalah begini dan berbagai macam. Sedangkan orang-orang yang melawan arus dari semua itu akan digambarkan itu orang tidak senang, itu orang benci, orang punya kepentingan dan berbagai macam. Nah, betapa malangnya suatu negeri ketika nasihat tidak lagi sampai kepada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya sangat butuh dengan nasihat itu. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, saya mengajak kita semua, mari kita buka ruang-ruang nasihat itu. Mari kita jadikan diri kita siap menerima nasihat Allah dan Rasul. Mari kita sama-sama menghidupkan semangat bernasihat itu di tengah keluarga kita.